Sosok Nazril Irham atau akrab disapa Ariel Peter Pan melejit bagaikan fenomena. Keberadaannya sebagai vokalis grup band asal Bandung Peter Pan menimbulkan sensasi dan histeria. Padahal sejatinya Ariel kecil adalah sosok yang pemalu dan takut pada kesepian. Putra pasangan Mazmul Irfam dan Darlina ini menempuh sebagian pendidikannya di Kota Kembang, Bandung. Semasa kecil, Ariel bercita-cita ingin menjadi seorang astronot. Namun cita-cita itu terpaksa diredam setelah memasuki Fakultas Sipil Universitas Parahyangan Bandung jurusan arsitek. Perjumpaannya dengan Indra, Reza, Uki, dan Lukman mengubah semua cita-cita dan jalan hidup Ariel. Sifat pemalu dan suka menyepi yang dimiliki Ariel berubah. Bakat olah vokal yang sebelumnya terpendam mengalir dalam diri Ariel. Dia kemudian menjadi sosok idola yang digemari oleh banyak orang. Wajahnya yang tampan mampu meluluhkan hati banyak wanita. Dia kemudian menjadi begitu flamboyan dan dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Meli, salah seorang mantan pacar Ariel, mengakui bahwa Ariel adalah sosok yang hangat. Dan tentu saja yang paling menghebohkan kasus kehamilan Sarah Amalia yang menyedot perhatian. Kasus itu bergulir bersamaan dengan kedekatan Ariel dengan model yang juga pemain film Luna Maya. Lika-liku pesona Ariel sepertinya berganti setelah pada hari Minggu tanggal 5 bertempat di Rumah Sakit Bersalin Lini Jati, Bandung, Sarah Amalia melahirkan seorang bayi perempuan yang bernama Alea. Ariel beralih menuju babak baru dalam hidupnya. Selamat siang pemirsa, saya Dona Arsinta akan berada di hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Klub paling hype di Jakarta saat ini. Menjadi seorang penyanyi atau vokalis sebuah grup band bukanlah cita-cita Ariel kecil. Semasa kecil, Ariel lebih suka menjadi bocah penyendiri yang suka memandangi bintang di langit. Hobi tersebut tanpa sadar membuatnya ingin bercita-cita menjadi seorang astronot yang bisa menggapai bintang. Putra pasangan Mazmul Irfam dan Darlina ini ternyata adalah seorang pemalu yang tidak suka bernyanyi di hadapan orang lain. Bagaimana Ariel dapat menjadi yang seperti sekarang ini? Daerah Langsa, Aceh Timur, kini tinggal puing-puing kehancuran dan suasana sepi yang merejam para penghuninya.
Namun siapa sangka sebelum tsunami datang menerjang, kira-kira 20 tahun yang silam, seorang bocah yang bernama Nazril Irham hidup dan menetap di sana. Anak bungsu dari pasangan Mashmul Irpam dan Darlina yang biasa disapa Ariel itu mengaku takut pada tempat sepi. Bila sekarang Ariel dikenal sebagai penyanyi, maka hal itu tidak lebih pengaruh dari dendang seorang anak yang takut kesepian yang kemudian mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Dulu kan aku tinggal di Aceh, di situ sepi banget Aceh itu. Palingan kadang-kadang suka pengen yang banyak orang gitu. Jadi aku pernah bilang sama papa sama mama, pengen pindah gitu, nggak pengen di sini, pengen cari yang jadi lebih seneng tempat yang ramai orang gitu. Takut soalnya kalau sepi. Kalau masih kecil sebetulnya pemalu. Makanya saya juga heran sekarang kok dia bisa gitu ya, bisa nggak gitu. Saya sih ikut aja apa yang Ariel mau gitu. Yang penting sungguh-sungguh gitu. Dan ini mendapat dukungan 100% dari ibunya. Karena saya terus terang kepengen putra saya itu ya pokoknya pendidikan dulu deh gitu, musik nanti. Jadi mungkin secara sembunyi-sembunyi itu kalau saya tanyakan gimana nih Ariel? Enggak, kata ibunya. Tapi diam-diam rupanya ibunya ini mendukung 100% gitu. Jadi kan di Bandung itu seperti diketahui banyak musik ya, musik room itu studio musik. Jadi nanti selalu bilang, "Ma, adik mau latihan." Sekitar awal tahun 90-an, kedua orang tua Ariel berpindah ke kota Bandung. Ariel kecil dikenal sebagai anak pemalu dan suka memandangi langit. Kecil, aku pengen jadi astronot gitu dulu. Maksudnya suka lihat bintang gitu, suka lihat menghayal kalau lihat ke atas tuh, kalau film-film gitu ngeliat kayak lihat Superman gitu, kayaknya enak banget itu terbang di angkasa, ada planet apa gitu. Hayalan itu lebih banyak ke sana gitu. Kadang-kadang aku percaya sama UFO, percaya sama kayak ET gitu segala macam gitu. Itu pengaruh. Jadi aku suka menghayal dari dulunya emang. Di kota Kembang, Bandunglah Ariel kemudian melanjutkan sekolah dasarnya pada SD Merdeka, lalu SMP 14 Bandung. Dan pada usia SMP, satu paradoks terjadi. Ariel yang senang menyanyi ternyata malu untuk bernyanyi di hadapan teman-teman atau orang lain. SMP dia udah main musik, cuman waktu zaman dulu waktu kecil tuh kalau misalnya ada pesta ulang tahun temennya tuh dia paling nggak pernah mau datang karena dia takut untuk disuruh nyanyi. Soalnya dulu aku kan nggak suka sih, maksudnya tampil di depan banyak orang itu nggak suka, maksudnya lebih kalau misalnya disuruh ayo nyanyi ke depan gitu, malas mendingan kabur atau kemana gitu. Tiba-tiba jadi begini, jadi mesti ngomong di depan banyak orang kan ya, itu sesuatu yang nggak diduga sama sekali. SMA 23 Bandung menjadi saksi pertama usia remaja Ariel mulai diisi dengan kesibukan bermain band. Ariel pada awal mulanya lebih suka menjadi penabuh drum ketimbang vokalis. Dan pada masa itu, Ariel yang mengidolakan Nirvana itu bertemu dengan Ugi, Indra, Andika, dan Reza, kemudian membentuk grup band yang melejitkan namanya Peter Pan. Anak-anak sih pengennya kita ya kalau bisa sih berumur panjang gitu, maksudnya band mungkin 10 tahun lagi atau ya sampai benar-benar kayak plus atau gimana, pengen ya, setiap orang pasti pengen gitu. Cuman kalau kita sih berusaha aja, ya tentuin yang di atas pengen gitu. Sebenarnya nggak ada pikiran buat kita bikin lagu terus kita nawarin ke label gitu. Ini kita punya lagu, nggak sampai segitu. Karena mungkin udah rezeki, udah hoki Peter Pan mungkin, karena pas kita main di Sapuli di cafe itu ketemu sama Kang Mul, ditawarin buat proyek kompilasi kisah 2002 malam. Terus akhirnya Peter Pan bikin 3 demo. Terus yang masuk mimpi yang sempurna, udah dari situ kita udah mulai sibuk sama sini. Suara khas Ariel dalam album kompilasi Mimpi
mimpi yang sempurna membuat impian Ariel untuk menjadi arsitek tertunda. Kuliahnya pada Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Parahyangan Bandung terhenti. Dan semua itu seolah terhapus bila kita menyimak lirik lagu-lagu Ariel. Kata-katanya sederhana dan begitu dekat dengan romantika kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterima siapa saja. Dan di balik syair-syair apa adanya itu, Ariel ternyata gemar membaca buku-buku karya Khalil Gibran. Aku cuman baca buku tuh sejauh ini yang paling banyak tuh Gibran aja gitu. Di situ aku cuman ambil, jadi aku nggak ambil bahasanya gitu, cuman aku ambil gayanya dia aja gitu. Gayanya dia tuh bagus banget, maksudnya kalau aku bilang sih indah gitu ya. Jadi agak-agak pengalunan katanya itu agak-agak bagus. Jadi di situ aku belajar. Kayaknya kalau aku bisa berbicara seperti dia berbicara gitu, itu akan bagus. Nah dari situ masuk aja jadi kejiwaan gitu. Misalnya jadi kita tuh masuk ke dunianya dia gitu. Ada semua tentang kita itu. Aku ciptain lagu itu tuh waktu masih SMA, karena kita kan nggak dikasih perpisahan tuh waktu masih SMA. Jadi di situ tuh ada kenangan aku sama teman-teman, aku sama mantan pacar dulu gitu. Jadi itu kayaknya sedih nih pisah sama teman-teman gitu. Nanti pas udah lulus SMA, nah di situ mulai cobain kesedihan itu kayak gimana, itu angin aja gitu. Keberadaannya sebagai seorang vokalis dengan warna suara yang khas membuat Ariel digandrungi banyak penggemarnya. Mulai dari anak kecil hingga ibu-ibu rumah tangga selalu histeris menyebut namanya. Ditopang dengan wajah yang lumayan tampan, Ariel menjelma menjadi sosok flamboyan yang digemari para gadis. Hubungannya dengan beberapa wanita terkuak setelah kasus kehamilan Sarah Amelia yang kini menjadi istrinya. Sebelum itu hadir pula beberapa nama seperti Melly, Intan, dan yang menghebohkan tentu saja kabar kedekatan Ariel dengan model Luna Maya. Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Klub paling hype di Jakarta saat ini. Ariel, aku pengen ketemu kamu. Masih ku merasa engkau terbang kenanganku jauh, langit kan menangkapku. Ariel dan Ariel, demikianlah histeria yang selalu mengisi gema dalam setiap konser Peter Pan. Sebagai seorang vokalis pria, jeritan para pemujanya tanpa sengaja memancarkan karisma seorang lelaki. Ariel menjelma sebagai sosok flamboyan, mulai dari anak kecil hingga ibu-ibu kagum pada Ariel. Kekaguman itu kian terasa beda ketika banyak gadis menyanjungnya bukan sekedar idola semata. Nggak nyangka sih, maksudnya yang aku pikirin dulu sebagai vokalis, apalagi kalau misalnya kita punya sesuatu gitu ya, dia lebihin, punya kelebihan gitu, yang aku pikirin adalah kekaguman seseorang gitu. Jadi maksudnya orang itu, wah gila nih orang suara kayak gini gitu.
Kalau yang cewek-cewek yang gitu aku nggak pernah mikirin itu. Kalau kehidupan Ariel memang dikelilingi perempuan, saya katakan iya. Tapi kita kan nggak lepas ya, maksudnya dia seorang rockstar mungkin sekarang ya. Tapi menurut saya itu hal wajar bagi penggemarnya banyak. Jadi mungkin kita kan lingkungan Ariel, lingkungan para artis, ketemu sama model-model cantik, kita bisa mengatakan itu mereka hanya temenan. Tapi orang-orang mata awam menganggap mereka jalan sama cewek ini dibilang pacaran. Padahal sendiri mungkin dia punya hati untuk seorang perempuan gitu. Jadi menurut saya jangan menjudge dia banyak main cewek segala macam. Pasti dia punya satu hati yang benar-benar untuk seorang wanita. Siap apa enggak gitu? Sebenarnya ada juga kalau bilang nggak siap juga sebenarnya ada juga nggak siap ya gitu. Maksudnya kalau orang pengen tahu ya yang nggak usah pribadi-pribadi banget gitu. Maksudnya kalau yang pribadi banget gitu orang lain nggak usah tahu maksud aku gitu. Karena ya mungkin orang pengen tahu ya, tapi kan kalau aku bilang itu sebenarnya bukan sisi yang mesti diangkat gitu. Terdapat beberapa wanita cantik dalam kehidupan pribadi Ariel, dan sewaktu masih di Bandung, Ariel sempat dekat dengan Melly. Saya juga kayaknya saya pernah pacaran sama dia, tapi itu juga nggak lama karena kesibukan dia dan segala macam. Nah kita terpaksa harus udahan gitu. Melly mungkin hanya satu nama yang terekam. Kisah cinta Ariel mulai terkuak perlahan-lahan ketika kedekatannya dengan model yang juga pemain film Luna Maya. Mungkin gini ya, Ariel tuh sekarang lagi disorot banget sama media gitu. Dia adalah laki-laki gitu, dan saya juga mungkin yang baru terjun di sini, terus udah gitu saya perempuan gitu. Mungkin pertemanan kita tuh banyak yang menafsirkan salah gitu. Dalam artian oh mungkin berjalan, ada apa tuh. Padahal sebenarnya kan belum tentu ada apa-apa kan. Kita mungkin mengenal sebagai teman gitu. Kadang-kadang orang suka salah tanggap gitu ya. Kadang-kadang orang suka berbicara padahal dia nggak tahu gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang seperti itu. Kayak misalnya lihat aku jalan sama siapa gitu. Aku duduk sama siapa misalnya aku duduk di satu kafe gitu. Aku duduk sama cewek gitu ya. Berdua ngobrol, minum-minum. Dan itu normal aja gitu, kelihatannya normal aja. Habis itu tiba-tiba orang bilang, wah dia jalan sama ini. Padahal itu kan temen yang ketemu dan ngobrol gitu. Hubungan sebatas teman yang diakui Ariel dan Luna Maya cukup menghebohkan. Karena saat itu seorang wanita yang bernama Sarah Amalia mengaku tengah hamil jabang bayi dari Ariel. Saya mengerti banget dalam artian posisi kita berdua adalah sebagai public figure gitu. Dan itu membuat banyak orang yang berpersepsi atau berpikiran oh ini ada apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kita berdua sih yang ya udahlah mungkin gosip aja udahlah gitu, tapi kita tahu kita berdua ini teman gitu, jadi ya udahlah gitu. Mungkin dari situ kali ya. Dari situ abis itu ada orang yang bilang wah dia jalan sama ini. Jadi pas ada satu orang dengar gitu, kemarin katanya jalan sama ini, terus besoknya jalan sama ini. Wah ini ceweknya banyak nih, padahal ya karena orang ngeliat gitu aja gitu. Kadang-kadang ya itulah makanya kalau misalnya kita nggak tahu persisnya mendingan kita diam. Aku juga makanya gitu. Kalau misalnya kemarin kan aku dapat berita yang maksudnya dengar berita gitu. Ini kok bisa jadi begini nih? Kenapa bisa begini? Makanya aku nggak mau langsung ngomong juga. Aku cari tahu dulu ini kenapa gitu. Keengganan Ariel untuk membuka rahasia hubungannya dengan Sarah Amalia kepada publik menimbulkan banyak tudingan miring. Ditengarai oleh banyak tekanan yang dialamatkan pada Ariel, tanggal 30 Januari 2005, Ariel menikahi Lia di Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam diri Ariel karena terpaksa menikah dalam usia 23 tahun. Rahasia ini maksudnya ada kan banyak yang bilang bahwa hidup itu dimulai saat kita merencanakannya ya, seperti yang aku rencanain lain, ternyata kejadiannya lain. Cuma nggak diduga sih ya, cuman ya kalau sudah terjadi kita harus jalanin gitu. Ariel itu sosok seperti apa ya? Sorry saya lagi blind kalau soal itu. Kalau nyesel enggak, cuman kesel ada, maksudnya kenapa aku begini gitu. Tapi karena sudah kejadian ya udah. Kalau kita menyesal dengan apa yang pernah kita lakuin tuh kayaknya itu sesuatu yang ini ya, maksudnya kata-kata menyesal itu mesti benar-benar diartikan dengan benar gitu. Maksudnya kita lakukan kesalahan, kita agak-agak kesal dengan apa yang kita lakuin gitu, kesalahan itu
dan kita harus berusaha memperbaikinya. Tapi kalau menyesal terus, aduh menyesal, jadi itu malah negatif jadinya gitu. Bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya. Perjalanan hidup Ariel seolah memasuki tonggak baru setelah hari Minggu tanggal 5 lahir seorang anak yang bernama Alea, hasil dari perkawinan dengan Sarah Amalia. Bertempat di Rumah Sakit Bersalin Limi Jati, Bandung, Ariel mulai resmi mendapat gelar sebagai seorang ayah. Alea menjadi bintang baru dalam kehidupan Ariel. Bagaimana Ariel menanggapi perubahan alur kehidupannya? Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Klub paling hype di Jakarta saat ini. Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah. Romantika dan kisah kehidupan Ariel sebagai bintang seakan terhenti sesaat di Rumah Sakit Bersalin Limi Jati, Bandung, hari Minggu tanggal 5 Juni yang lalu. Hubungannya dengan Sarah Amalia yang terbina sejak tahun 2003 sudah memberikan satu kehidupan baru. Ariel mulai menapaki jalan hidupnya sebagai seorang ayah dengan kelahiran anak pertamanya. Iya, senangnya ada, deg-degannya ada, habis itu takutnya juga ada gitu kan. Kita kalau ngeliat ibunya sendiri, dia kan bilang aduh gak kuat tuh segala macam gitu kan. Jadi campur-campur sih di situ. Beda banget. Itu beda banget. Susah diomonginnya, susah banget aku ngomonginnya. Seorang bayi perempuan lahir dalam keadaan normal dengan berat 3,2 kg dan panjangnya 50 cm. Nama orang itu diberikan dengan makna sekaligus simbol keutuhan Ariel dan Lia, Alea. Yang paling simpel tuh nama panggilannya karena aku ngeliat mukanya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya kan dia 2 jam setelah melahirkan tuh masih di bawah di ruang bersalin. Ya itu aja, jadi masih ditanya-tanya namanya gimana nih, gini. Jadi yang dapat kesimpulan sih baru nama panggilannya aja, nama belakangnya belum nanti. Nama panjangnya, nama panjangnya Alea, kita panggil Alea. Cuman kalau nama panjang itu masih, jadi ada masukan ini aja masih bingung aku. Nah, kalau bayi itu berubah mukanya. Kata dokternya gitu. Ada yang bilang bibirnya mirip aku atau itunya mirip siapa gitu, mirip si ibunya yang apa, hidungnya atau apanya gitu. Tapi itu kan kata dokternya ntar juga berubah kok katanya mukanya, ntar kalau udah agak gedean dikit baru ntar kelihatan gitu. Ariel menjadi ayah dalam usia yang relatif muda 23 tahun dan pada saat karir Peter Pan sedang melambung tinggi. Perhatikan saja pesona bintang ayah Alea ini tetap berbinar walau sedang berada di rumah sakit. Anak-anak, ibu-ibu, dan para perawat tidak mau melewatkan kesempatan untuk berfoto atau meminta tanda tangan Ariel. Siapkah Ariel menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab? Ya pokoknya kalau itu sih aku nggak mikirin, maksudnya masalah tanggung jawab atau maksudnya nggak terlalu dibawa beban ya. Kalau buat saat itu kan ya, pas dia keluar tuh yang aku pikirin cuman wah ini baru lahir dan segala macam, dan jadi yang kepikirannya baru senangnya aja gitu. Maksudnya kalau masalah tanggung jawab sih udah pasti ya, dari pertama kali dia hamil juga itu udah pasti tanggung jawab soalnya. Ya apa ya, kayak punya keponakan gitu ya. Lucu gitu kayaknya, bahagia aja. Mengucapkan selamat buat Lia, supaya kamu benar-benar sayang
Sama babynya juga Ariel, semoga bahagia selalu. Kehadiran anak pertama Ariel mendapat dukungan penuh dari kaum keluarga dan sahabatnya. Beberapa personel Peter Pan rela begadang di rumah sakit untuk menyambut kedatangan sang bintang junior mereka. Ya buat Ariel Amalia semoga bahagia kedatangan anak pertama langgeng ya. Oke, kami dari apa ini? Teman sekolah. Teman SMA. Kita dari teman SMA Ariel mau ngucapin selamat buat atas lahirnya anak yang pertama. Anak yang pertama, cewek lagi. Insya Allah cantik. Terus moga-moga jadi anak yang soleh, terus pintar juga. Ya, makasih. Selamat ya Ariel. Bintang pujaan banyak orang itu sekarang menyandang status yang baru, yaitu seorang ayah dan suami. Saat anak mendengar suara tangis anaknya, Ariel mengaku merasakan sensasi yang begitu berbeda dengan suara histeria para penggemar waktu dirinya berada di atas panggung. Sensasi bintang yang telah berganti menjadi sensasi seorang ayah. Dan karena alealah, Ariel ingin lebih lama menatap langit dan tetap berdiri untuk melawan hari. Gimana ya, ini yang paling menarik. ya maksudnya ya begitu sih ya, aku kayaknya ini emang ya, hidup aku begini gitu. Kalau aku bilang menarik gitu. Dan ya menegangkan. Melelahkan pasti kalau melelahkannya, cuman capek yang bikin seneng. Pokoknya siapin, pokoknya udah mau punya anak mesti bisa cari nafkah, mesti bisa sekolahin nanti, mesti bisa bikin senang atau gimana. Pokoknya jadi bapak yang baik aja lah, mudah-mudahan. Ku menatap langit yang tenang dan takkan menangisi malam. Ku menatap langit yang tenang dan takkan menangisi malam. Untuk tetap berdiri, ku melawan hari, ku akan Perjalanan hidup bocah kecil pengagum langit dan bintang telah mengantarnya sebagai seorang bintang yang banyak dipuja. Dalam perjalanan menuju bintang tersebut, Ariel harus melewati banyak perjuangan dan tantangan. Kisah hidup Ariel seakan menunjukkan bahwa bintang dapat diraih dan setiap mimpi dapat diwujudkan dalam sebuah pencapaian yang sempurna. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa saksikan terus Silet. Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Klub paling hype di Jakarta saat ini.
gue suka musik dan George Michael tuh emang jadi apa sih inspirasi gue gitu loh. Terus lagu-lagunya gue suka banget. Ya jujurnya sih kalau memang beliau masih ada, aku pengen banget ketemu beliau gitu kan. Itu lagu-lagunya keren banget ya.